Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan kajian kita dari kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, fondasi atau argumen atau dasar amalan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mungkin yang zaman sekarang sangat relevan, relate dengan zaman sekarang, yang orang-orang zaman now yang baru-baru muncul di media sosial, generasi instan nih, yang kemudian mereka banyak mempertanyakan tentang amaliyah turun menurun dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi kita mungkin bukan hal baru karena sudah turun temurun dari kedua orang tua, dari kakek nenek, dari guru-guru, masyayikh dan ulama-ulama kita. Tapi ada generasi baru yang kemudian baru, namanya juga baru ya, baru kenal kan, jadi masih banyak bertanya. Sama kalau baru masuk seumpama kan, baru masuk ke wilayah kecamatan Gondang Legi, butuh waktu untuk mengenal seluruh kelurahan ataupun desa atau dusun atau pedukuhan yang ada di Gondang Legi, butuh waktu. Begitu pula kalau baru saja mengenal agama Islam, baru masuk, baru kenal Quran, baru kenal hadis, baru kenal itu doang. Jadi masih banyak bertanya, butuh waktu untuk mengenal. Nah, ternyata ada kitab yang luar biasa, Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karya Mbah Maksud, Jogja ya, Jogja. Yang ditulis apa nih? Ditulis kira-kira Mbah Maksud berapa tahun yang lalu? 50-60 tahun? Enggak sampai. Kira-kira? Pernah jadi rois apa? Kira-kira berapa tahun kira-kira? 20-an ke atas. 20 tahun yang lalu Mbah Maksud. Kitabnya ditulisnya kira-kira? Mungkin ya 30-an. 30 tahunan. Artinya kitab yang 30 tahun ditulis ternyata sekarang menjadi barakah manfaat yang luar biasa. Bu, Pak, hadirin hadirat, maka berbuatlah sesuatu yang mungkin kecil remeh now sekarang, tapi bisa jadi yang zaman sekarang kita anggap kecil remeh temeh 10, 20, 30, 50, 100 itu ternyata menjadi hal yang luar biasa. Jangan pernah kecil hati, jangan pernah minder ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin zaman sekarang biasa aja, nggak terkenal, nggak penting. Ternyata generasi selanjutnya menganggap itu hal penting dan manfaat. Oke, kajian kita halaman 67. Kita bisa buka halaman 64 dulu, mundur sedikit, halaman 64. Ini hanya baca judulnya aja. Al-Mithalus Sabi', contoh yang ketujuh yang menjadi bahan diskusi bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal fil qabri na'imun aw azab, dalam kubur ada nggak sih nikmat ataupun azab dalam kubur? Jawabannya ini ankara adabal qabri wa na'imahu unasun yantasibuna ilal Islam. Ada orang-orang yang masih di dalam lingkar agama Islam, tapi kemudian mereka mengingkari. Kalau sudah mati di alam kubur, sudah mati aja. Setelah itu urusannya nanti di akhirat. Ada, mereka mengingkari, sudah mati-mati deh. Nggak ada siksa kubur, juga nggak ada kenikmatan di dalam kubur. Ada sebagian kecil yang mengatakan seperti itu, tetapi kitab ini menjelaskan dengan detail hal tersebut. Nah, kita sudah baca sekarang sampai halaman yang ke-67. Halaman 67
baris yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain ila qala asy-syaikh berkata asy-syaikh, maksudnya di sini adalah asy-syaikh penulis kitab ini, yaitu Mbah Yai Ali Maksud, Kiai Haji Al-Hajj Ali Maksud. Beliau mengatakan qala asy-syaikh wa rawa asy-syaikhan wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Dawud. Warawa, dan meriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan asy-syaikhan? Dua syaikh. Maksudnya dua syaikh di sini dalam ilmu hadis, dua syaikh artinya al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim disingkat syaikhan, dua syaikh, dua sesepuh dalam bidang hadis, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa Tirmidzi, juga Imam At-Tirmidzi. Ada beberapa penyebutan ya, disebut Al-Imam At-Tirmidzi atau Imam At-Turmudzi. Tirmidzi boleh, Turmudzi boleh. Kemudian boleh juga saya itu. Tirmidzi boleh, Turmudzi juga boleh. Wan Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrain. Sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam lewat dua kuburan. Rasul pernah melewati dua kuburan, qabrain, dua kuburan. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkomentar, innahuma la yu'adzaban. Rasul melewati dua kuburan. Maka innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya keduanya itu beneran sedang diazab. Ini dua orang ini lagi diazab di dalam kuburnya. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya ini diadab. Mayu'adzaban fi kabir. Diadab bukan karena hal yang besar, bukan karena dosa yang besar, bukan. Ai fi nadharin nas, artinya dalam pandangan manusia. Manusia tidak melihat perbuatan itu sebagai dosa besar gitu ya. Rasul kemudian menjelaskan, amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana yamshi fin namimah, dia itu senantiasa pelaku adu domba. Ya, adu domba apa sih? Adu domba, namimah adu domba. Adu-adu apa adu-adu itu? Apa adu-adu? Apa sih adu-adu itu? Kerbau. Di depan si A ngomong begini, di depan si B ngomong begitu, ya, seperti yang sempat viral di medsos itu, ya. Ngomongin sini, ngomongin situ, an-namimah. Oh, jenengan tuh jari ini si Iko, bla 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 bla. Sama yang lain gitu lagi, ibu kamu an-namimah. Hati-hati ya ibu-ibu hadirat namimah di media sosial, grup. Kalau dulu namimah identik dengan face to face, ngomong langsung ya, tapi zaman medsos sekarang namimahnya ya medsos, sama aja sekarang. Hati-hati, karena ngomong di medsos itu tidak ketemu sama orangnya langsung. Ngomong ketemu orang langsung kadang-kadang suka, nggak enak, rada halus. Tapi kalau di grup betul santok, mentolo ya. An-namimah, penyebab azab kubur ternyata an-namimah. Penyebab azab kubur adalah an-namimah. Wa ammal akhar, yang kedua, wa ammal akharu fakana la yastatir min baulihi, la yastatir
min bauli. Yang kedua, fakana la yastatir min bauli. Yang lainnya, kini kalimatnya la yastatir. Yastatir itu menutup, tidak menutup dari buang air kecilnya. Maksudnya bagaimana? Tidak bertutup, tidak menutup air kencingnya. Maksudnya gimana? Dembong. Bu. Kebelet, kebelet langsung minggir melipir di tengah lapangan, di pinggir jalan tengah lapangan, kemudian Decul. menjadikan pojokan jalan atau pojokan tembok atau pohon jadi korban buang airnya. Bu, saya pernah yang melihat seperti ini. Oke. Oke, Bu. Lah kok Ibu tahu oke jadi? Ibu tahu dari mana kok oke? Oke, nggak boleh ya, nggak boleh gitu. Satu nggak boleh. Kedua, yang saya pernah lihat dengan mata kepala, tentu kalau dilakukan orang dewasa gitu kan, dilakukan orang dewasa ya harusnya itu tidak dilakukan oleh orang dewasa, Bu. Tapi yang pernah saya lihat, mohon maaf, pengendara roda 2, laki perempuan dengan anak kecilnya, tiba-tiba melipir, menggok, nyamping, merapat ke pinggir jalan. Mohon maaf Bu ya, tiba-tiba si ibu yang kemudian menurunkan anaknya, kemudian buka celananya, anaknya mungkin anaknya sudah kebelet ya, anaknya dikencingkan di pinggir jalan. Loh, maka saya lah kalau nanti dia gedenya kencing di pinggir jalan, yang ngajari ibunya semenjak kecil. Jadi yang ibu lihat orang gede-gede itu ojo-ojo waktu dulu, waktu jadi ibu yang ngajari. Diajari ibu ya. Ibu ini hal kecil dulu ya. Kadang-kadang mengatakan, oh sudah apa arah cilik, cilik, gitu kan? Oh, jangan bunda jangan ya. Justru semenjak kecil itu ajari, didik anaknya supaya ya kalau memang harus kebelet pipis, bilang kebelet pipis, nanti cari SPBU atau Maret itu belok aja, bilang ke orang. Didik anaknya sejak kecil. Ternyata itu juga penyebab azab kubur. Sepele Bu ya, sepele kan? Kadang-kadang malah ibunya mencekin anaknya di pinggir jalan, padahal itu bahaya pendidikan. Kalau sampai gede, nanti itu penyebab azab kubur. Oke, ini perlu diperhatikan. Thumma, lanjut ya, penyebab azab kubur ini adalah namimah dan kemudian tidak menutup ketika dia buang air kecil. Thumma da'a bi'asibi rutabin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dibawakan asib min rutab. Pelepah ya, kalau bahasa kita pelepah kurma. Pelepah kurma. Fasyaqqahu thnan. Pelepah kurma ini kemudian dibelah atau dipisah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi 2 bagian. Fagharasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahid. Kemudian yang sudah dibelah 2, satu di gharasa. Gharasa itu ditancapkan atau ditanamkan di kuburan, yang satu ditancapin, yang satu ditancapin. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan la'allahu yukhaffaf anhuma. La'allahu yukhaffaf, semoga. Kalimatnya la'allahu, semoga, besar harapan, yukhaffaf anhuma, kedua orang yang sedang diadab kubur ini diringankan adabnya, malam yaibasa, selama 2 pelepah kurma ini masih segar dan belum layu. Oke, jelas? Bu, jelas Bu? Oke, beberapa hal yang menjadi pesan moral untuk kita semua. Pertama, sesuai dengan babnya. Bab ini tentang bab adab kubur. Kalau mengingkari di kuburan nggak ada adab,
Ini Rasul lewat kuburan mengatakan, dua orang sedang diadab dalam kuburnya. Penyebabnya adalah namimah, dan penyebab yang satu lagi adalah karena tidak menutup keteguhan tersebut. Satu, pesan moralnya, adab kubur itu ada, dan kadang-kadang adab itu gara-gara hal yang sepele di mata hadapan manusia. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya harapan, keinginan. Apa harapan dan keinginan Rasulullah? Kedua orang ini yukhaffaf, diringankan adabnya. Ya minimal kompor nerakanya dikecilin sedikit gitu lah ya. Adabnya diringankan. Harapan Rasulullah, la'allahu, semoga harapannya yang sedang diadab ini diringankan. Pesan moralnya bahwa doa kita yang masih hidup. Untuk yang masih hidup, doa kita yang masih hidup ada efeknya untuk yang sudah meninggal dunia. Minta doa Bib, minta doa Ustaz, minta doa Yai, didoakan, kemudian airnya didoakan. Air doa aja, gak usah pakai air. Ngapain pakai air segala? Sama kira-kira. Sudah, doa aja untuk kedua orang yang diadab kubur. Ngapain pakai pelepah kurma? Tapi fakta hadis ini, Rasul minta didatangkan 2 pelepah kurma, sobek, dibelah jadi 2, ditacepin. Semoga semuanya keduanya diringankan adabnya selama pelepah kurma ini menancap dengan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, At-Tirmidzi. Hadis sahih. Baik. Nah, ada pertanyaan sebelum lebih lanjut? Ada? Beb, kalau gitu kan, Beb, kalau di kuburan ada rumput-rumput yang mungkin tumbuh gitu ya, apakah kita boleh bersihkan, kita boleh cabut gitu kan, pertanyaan seperti itu. Kalau tekstualis yang hanya merujuk kepada Quran dan hadis, mereka akan mengatakan tidak ada hadisnya, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya pada pasir ya rumputnya mati. Padahal pasir garing, nggak ada hujan, tak ada rumput, nggak ada rumput lah. Ya logika manusia waras sudah tahu. Jadi zaman Rasulullah sudah nggak ada rumputnya. Kenapa? Kering, kerontang, padang pasir. Jadi lain ladang, lain tilalang, lain lubuk, lain ikannya, lain Makkah, lain Malang, gitu kan? Ya tempat berbeda, letak geografis berbeda, tempat lingkungan yang berbeda, zaman yang berbeda, cuaca iklim yang berbeda, tentu kehidupannya berbeda. Maka nggak bisa ditelan mentah-mentah bahwa kita kudu seperti zaman Rasulullah. Enggak. Boleh KB pertanyaannya, Bu? Justru kalau kuburan itu ibu perawat, kalau ada rumput-rumput liar dibersihkan, bagus Bu, namanya merawat. Namanya merawat. Kalau dirapikan boleh. Dirapikan Bu? Boleh. Dicabut, dibersihkan dari mulut Bu? Boleh. Kalau cukul mana ya Om? Ya cabut mana Bu? Cukul mana ya Om? Ya cabut mana? Dikerami. Satu itu ya boleh Bu, yang membersihkan Bu boleh. 2, itu ngapain pakai kan? Itu ngapain pakai dikasih kembang, pakai disiram air, ngapain? Ya syukur namanya. Nah, hadis ini kan sudah jelas gitu kan. Rasul minta didatangkan pelepah kurma. Bu, kenapa Rasulullah minta pelepah kurma? Karena nggak ada pelepah pisang. Kembang. Nah iya, kenapa Rasulullah
Rasulullah minta pelepah kurma. Ya kenapa enggak ada mangga? Kenapa Rasulullah minta pelepah kurma? Ya memang enggak ada bunga mawar, enggak ada yang lain. Kembang sundel. Nah, iya. Kenapa minta pelepah kurma? Ya pelepah kurma, coba ada tebok mungkin enggak. jadi ya iya memang di zaman itu di tempat itu adanya pelepah kurma. Terus ibu di sini saya sesuai dengan hadis. Terus saya kalau ke kuburan mau bawanya pelepah kurma. Impor pelepah kurma. Gawe penggawaian. Ya yang mudah di lingkunganmu apa kan begitu. Yang mudah di lingkunganmu apa gitu. Satu itu. Kenapa harus minta pelepah kurma? Karena ya adanya pelepah kurma. Kamu jangan mengatakan malam yaibas. Semoga azabnya itu diringankan. Kalau sedang diadab, kan Rasul mengatakan diadab nih keduanya. Kemudian semoga azabnya diringankan selama pelepah kurma itu segar dan belum layu. Itu sebabnya Bu kita pakai bunga. Kenapa? Karena bunga lebih mudah didapatkan di Indonesia. Kenapa bunga kok enggak apa pakai daun pisang? Nanti dipikir ini lontong kan gitu. Karena yang pantas adalah bunga. Ya sudah pakai bunga. Kenapa disiram air? Agar tetap segar, tidak layu. Hadis tadi mengatakan selama pelepah kurma ini masih segar, belum kering. Kalau udah kering diadab lagi. Itu sebabnya kita siram air. Rasulullah kan selama tidak kering tapi tidak menyiram air. Lah yang zaman biyen airnya susah. Airnya susah. Makanya lain lubuk lain lubuk lain ikannya, lain lubuk lain ladang. Bu terjawab Bu, rumput-rumputnya terjawab, sak bunga-bunganya, sak siram-siramnya terjawab. Inspirasinya dari hadis ini. Kita terinspirasi dengan hadis ini, tapi tidak bisa dipraktekkan tekstual. Kenapa? Ya lain tempat, lain lokasi, lain. Baik, boleh dilanjut? Lanjut ya. Kemudian selanjutnya warawat Tirmidzi an Hani maula Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Hani maula Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman, sahabat Rasulullah Utsman punya maula, hamba sahaya. Hani namanya ya. Kemudian anna Sayyidina Utsman, dia cerita sesungguhnya Sayyidina Utsman itu idza waqafa ala qabrin baka. Syuf, sahabat Rasulullah Utsman bin Affan itu kalau berhenti dan berdiri di atas kuburan. Waqafa ala qabri. Kalau beliau berdiri di atas kuburan, berhenti dan berdiri di kuburan, maka beliau nangis. Hatta balla lihyatuhu. Bukan sekedar menangis meneteskan air mata, tapi sampai air mata itu membasahi dagu, jenggot. Lihyah, jenggot. Mana yang punya jenggot? Ayo cakap jenggot. Sampai jenggotnya basah. Kenapa kok nangis Bu? Kenapa nangis? Kenapa? Dzikrul maut. Qila lahu, maka ada yang bertanya, atadkurul jannah wan nar? Wa qila lahu, maka kemudian ada di antara sahabat Utsman yang mengatakan, kenapa kau nangis? Qala atadkurul jannah wan nar wa la tabki wa tadkurul qawra fa tabki. Wahai Utsman, tadkurul jannah wan nar wa la tabki.
ketika engkau mendengar tentang surga, kau dengar tentang neraka, la tabki, engkau tidak nangis. Wa tadhkurul qabra fatabki, tapi ketika engkau lewat kubur malah nangis. Ada yang mengatakan kepada Utsman, disampaikan tentang surga, disampaikan tentang neraka, enggak nangis. Lewat kuburan malah nangis. Bu, Pak, kita disebutkan surga, disebutkan neraka, lewat kuburan, bodoh kan nangis. Sakti. Lebih nemen malah. Nangis. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Utsman mengatakan, sungguh aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Al-qabru, kuburan itu, awwalu manzil, etape pertama. Waduh, etape. Tempat pertama gitu ya. Episode lab pertama ya. Episode pertama min manazil akhirah, dari etape-etape perjalanan kehidupan akhirat. Ya Allah. Bu, Pak, alhamdulillah kita masih di alam dunia, belum pindah ke alam akhirat. Kalau sudah masuk alam kubur, ini anak tangga pertama. Tes lab. Tes lab. Ini anak tangga pertama, fase pertama, episode pertama dari tangga-tangga kehidupan akhir. Ya Allah. Al-qabru awwal manzil min manazil akhir. Kuburan itu adalah etape, anak tangga pertama dari anak tangga kehidupan akhirat. Fa inna minhu fama ba'dahu aisaru min. Fa inna, maka apabila seseorang itu selamat, najamin, selamat dari alam kubur. Kalau di kuburannya selamat, fama ba'dahu aisaru minhu, maka selanjutnya akan lebih mudah. Fama ba'dahu, maka setelahnya, yaitu setelah awal alam kubur, aisar minhu, akan lebih mudah dari alam kubur tersebut. Waduh. Fa'in aja. Nah. Wa in lam yanju minhu, wa in lam yanju minhu, tetapi dan apabila tidak selamat dari alam kubur itu, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya akan lebih sulit darinya. Ini yang membuat Utsman bin Affan nangis. Kalau di alam kubur selamat, maka setelah alam kubur nanti lebih mudah. Tapi di kuburan tidak selamat, ruwet di alam kubur, Tambah ruwet. maka setelahnya lebih asyad, akan lebih sulit dan lebih ruwet. Allah. Jadi pertaruhannya adalah kuburan. Kuburan beres, selanjutnya Beres. kuburannya tidak beres, wah, tambah angin, Insya Allah. Bu, Pak, nanti kalau meninggal minta didoakan apa enggak? Atau gak usah dongo-dongo ya, aku pasti selamat gitu. Gak usah tahlilan. Aku NU tapi gak usah tahlilan. Oh, pasti selamat soalnya. Waduh, cek kendel. Iya, Masya Allah, ternyata tahlil, doa, ziarah, Masya Allah, sedekah, ternyata lah ini kalau selamat di alam kubur, sesudahnya nanti gampang. Ya, andai mereka baca ini, gak mau coba perasaan loh. Wa sami'tuhu yaqul,
Wa sami'tuhu yaqul, dan aku yaitu Utsman bin Affan mendengar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabr afdha min. Ma ra'aitu manzaran, aku tidak melihat suatu pemandangan sama sekali illa wal qabr afdha min, kecuali kubur itu lebih mengerikan daripada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Isra minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, langit pertama, kedua, kemudian surga, neraka dan lain sebagainya. Dalam ketika dimasukkan ke neraka diperlihatkan ini itu segala macam, dalam perjalanan diperlihatkan dunia dan lain segala macam. Tetapi Rasul katakan, wa'aitu manzar, aku melihat berbagai macam pemandangan, penglihatan, gitu ya. Penampakan lah, anak-anak zaman now diberikan penampakan yang macam-macam. Tapi al-aqabru afdal, tapi kuburan itu yang paling ngeri dibanding yang lain. Wallahu ta'ala alam bissawab. Insyaallah diperjumpakan dengan pertemuan di bulan yang akan datang. Hadirin hadirat, semoga semuanya diberikan umur, sehat walafiat, rezeki banyak, barakah halalan thayyiban, barakah yang menjadi lintasan hati, yang menjadi cita-cita, keinginan, hajat munajat diijabah, diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikulli niyyah salihah, niyatil hadirin wa niyatil hadirat. Allah yaqdi hajatina wa hajatikum min hawaidid dunya wal akhirah. Hajatid dunya birridha wal maisarah, wa hajatil akhirah bil maghfirah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.